Oh ya, sebelumnya nih aku kasih dulu ini yang dikena ini bukan, oh ya benar, pencemaran nama baik, betul. Kali penista agama kan yang di itu ya, yang di selatan ya. Ini pencemaran nama baik di Polda Jakarta Timur. Ya pertama kali sih waktu dia ditangkap itu udah ngerti sih, karena waktu itu kan statusnya udah TSK. Ini tapi cuma kaget aja, bisa ya secepat itu undang-undang IT nih kan? Undang-undang IT bisa secepat itu, ternyata bisa dimasukin juga ya, bisa di-sell ya. Aku kira undang-undang IT itu sama ini nggak bisa gitu. Jadi menurut aku tuh ini adalah kerja yang baik sih dari Polda. Karena sebelumnya udah ngamuk-ngamuk dulu kan. Sebelumnya sesuai yang kita lihat yang banyak beredar di sosmed ngamuk dulu, tantrum dulu. Mungkin dari Polda sana berpikir kali ya, wah ini kalau dilepas bisa tantrum abis nih. Atau dia mulai mengerti statusnya waktu itu, makanya tantrum sebelum kejadian diambil kan, sebelum kejadian di sel. Inilah dia, ini ya. Kita ini pribadi, masa dibilang kebal hukum negara, kita ini negara luas banget ya. Luas banget, negara hukum. Tidak ada satu orang pun manusia yang kebal hukum di negara kita ini, gitu loh. Nggak usah ngaku-ngaku kebal hukum, apalagi seorang, maaf banget, dia dibilangin artis, aku belum pernah tahu nih karyanya apa. Artis apa? Apa artis netron, apa artis nyanyi, apa artis belum tahu. Dibilangin jadi dibilangin apa? Jadi ini orang yang aku lihat ngaku-ngaku kebal hukum. Kalau dia ngaku kebal hukum, hebatnya kebangetan dan pedenya kebangetan dan halunya kebangetan. Mana ada orang kebal hukum di Indonesia ini? Siapa lu? Indonesia terlalu besar untuk seorang dia. Untuk seorang dia Indonesia terlalu besar sayang ya. Jangan, bukan kebal hukum, mungkin yang saya pikir gini. Yang kasus penista agama kan banyak nih netizen mungkin, ayo mana nih penista agama. Nah mungkin di situ karena statusnya dia di pengadilan kan wanita, oke? Statusnya wanita, kalau ditetapkan misalnya dia tuh sebagai penista agama, ini maaf banget ya. Sebelumnya kan ada tuh kita lihat misalnya yang Bunda Dorce yang terang-terangan mengaku kan, bahwa saya dioperasi gini-gini kan. Bunda Dorce juga umroh, malah pergi ke haji kan, karena statusnya di pengadilan itu dinyatakan bahwa wanita kan. Jadi berdasarkan status wanita itulah, itu hukum-hukum dunia ya, hukum-hukum dunia ya itu. Jadi kalau nanti dia bilang, maka dia tantang, bisa nggak dibuat undang-undang kalau war itu nggak boleh pakai syar'i, nggak boleh pakai baju wanita ke sana. Dia tahu kalau dia serang begitu, dia akan serang juga keputusan dia yang memutuskan dia adalah wanita. Itu yang nggak susah di sini nih. Menurut pandangan menurut pandangan aku seorang wanita tulen agak susah di sini. Jadi yang satu dia dilegalkan sebagai pengadilan dia adalah wanita, yang satu lagi dia adalah kodratnya adalah laki, gitu kan? Tapi kalau hukum agama nggak bisa. Tapi kan yang berlaku di negara kita adalah hukuman, bukan hukum agama, gitu loh. Kalau hukum agama nggak bisa. Tapi kan agama kalau misalnya Allah kan ngasih ajab itu kan yang ditunda, gitu. Jadi dia kemarahan netizen adalah dia umroh. Oke, kalau dia umroh kayak Bunda Dorce, dia umroh aja menjalankan tugas, tidak foto-foto, tidak posting-posting, apalagi zaman dulu kan memang ada sosmed. Ya, diam. Ini kan dia di depan Ka'bah foto, berdoa-doa begini dengan baju syar'i, menunjukkan bahwa gue nggak ada bisa ngelarang gue kesini. Itu yang membuat netizen geram, gitu loh. Tapi dia pinter, bukan dia kebal hukum, dia karena status dari pengadilan menyatakan dia adalah perempuan di pengadilan karena dia sudah pinotinong, sudah potong. Tapi hukum agama nggak bisa. Nah itu dia berkiblat. Jadi agak susah kalau menurut aku agak susah memang untuk penista agama ini.
harus banyak segala macam, harus segala macam, agak susah gitu. Karena dia tahu kelemahannya apa, dia tahu kelebihannya dia di sini apa, dia nggak bisa dia dihajar di penista agama. Walaupun kita sebagai saya sebagai orang-orang umat muslim mengatakan, lu nistain agama gue karena lu kodrat, lu laki, lu bergabung dengan wanita, kasihan wanita yang kesenggol-senggol. Walaupun yang setahu saya nggak ngerti ya, memang waktu kita umroh, setahu saya waktu saya umroh tuh bahkan di sana itu kita pakai senggolan-senggolan pun tidak harus wuduk gitu loh, karena di sana apa ya namanya itu tidak harus wuduk gitu, tidak harus batal. Tapi kalau menurut hukum kita di Indonesia, kita senggolan sama dia mau sholat batal. Nah itu kan kasihan wanita-wanita yang sekamar sama dia. Oke, misalnya dia ngambil VIP sekamar sendirian, tapi begitu nanti lu desak-desakan, kasihan wanita yang senggol-senggolan. Kalau menurut Islam yang di Indonesia kan itu nggak boleh kan, batal. Tapi kalau di sana kan nggak batal karena memang mungkin menyangkut banyaknya umat kan di situ kan gitu. Jadi dia pakai aku nggak terlalu ngerti agama, tapi kayaknya hukumnya nggak batal kalau senggol-senggolan, karena di sana juga kita sholat juga. Kayak aku suka sholat telat, aku gabungin sama di belakang tuh ada laki-laki, ada kita gitu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi dia itu tahu karena udah bolak-balik umroh kan. Yang dibikin kesel kan karena dia terlalu pamer bahwa gue nih perempuan, dia mau menghilangkan jati dirinya sebagai laki-laki waktu dilahirkan. Wah, pengen banget ngaku pada tuh. Betul. Di situ dia menang lagi. Dia menunjukkan kepada netizen, lu bilang gue laki-laki, buktinya gue disuruh perempuan nih. Gitu. Dia menang lagi karena memang aku lihat dari pandangan aku bahwa ternyata hukum dunia sama hukum akhirat itu beda. Hukum dunia dia dinyatakan perempuan, di hukum kita dia dinyatakan perempuan, tapi dia lahir laki-laki, akhirnya dia dimasukkan ke sel perempuan. Karena dia berdasarkan pengadilan itu, sel pengadilan. Karena dia pikir dia dengan potong, dengan membentuk seperti wanita, kelaminnya seperti wanita, dia berpikir wanita dan dinyatakan bahwa dia di pengadilan dari wanita, ya dia berhak dong masuk ke sel wanita gitu loh. Kalau dia masuk ke sel laki-laki dengan penampilannya yang wanita banget, dengan penampilan semua kan udah hormon-hormon ya, udah hormon halus, hormon jenggot nggak tumbuh juga segala macam, dia masuk ke sel lelaki, kasihan nanti. Yang ada nanti malah bisa jadi apa lagi yang lain kan. Makanya dia dimasukin ke sel wanita. Tapi kasihan wanitanya di sana. Jika punya wudhu, jangan senggolan sama dia. Itu masih batal. Batal itu kasihan. Jadi dilema banget gitu ya. Mau dimasukin mana? Karena sel waria kan nggak ada, karena kan memang nggak diakui ada jenis kelamin waria. Jenis kelamin kita di Indonesia adalah wanita dan lelaki. Nih, wanita lelaki. Di mana dia? Dia pegang pengadilan, dia wanita ya, masuk ke sel wanita. Kalau dia masuk sel lelaki, dihajar sama lelaki nih. Jangan-jangan rame-rame, dia seneng juga lah. Dia suka laki. Tapi kan sebelumnya nih kita ingat lagi ya runtutnya, kan sebelumnya dia pernah masuk juga ya. Walaupun beberapa bulan ya waktu itu ya. Waktu itu aku masih istilahnya kita di gengnya dia gitu ya. Kita di gengnya dia. Tapi aku berpikir kan sebelum dia masuk itu kan dia ada kena hajar kan di salah satu apartemen di selatan sana kan. Dia kena hajar sehingga babak belur segala macam, dan dia nggak berapa lama dia masuk. Aku pikir dia akan bertobat, aku pikir dia akan berubah, tapi ternyata keluar malah lebih parah gitu loh. Bakal lebih parah, malah lebih melihatkan dia siapa, karena dia pikir, wah, gue berani aja deh. Kalau enggak dari mana dapat duit ya? Dari mana dapat duit? Sinetron nggak ada, nyanyi suaranya kayak kodok gitu. Dari mana dapat duitnya? Manggil siu nggak ada. Jadi dengan kowar-kowar itu ya secara nggak langsung banyak endorse yang masuk, banyak orang yang mungkin ya, banyak orang yang takut sama dia sehingga setiap dia minta tolong sama orang, minta ini dikasih. Karena orang takut dengan kowar-kowarnya, dengan semakin menggildanya, dengan semakin dapat banyak dutanya. Aku tahu loh pertama kali dia keluar dari penjara Waktu Selatan itu,
untuk makan aja, maaf ya, untuk makan aja temen aku kok yang ngasih duit itu gitu loh. Untuk makan aja nih, dia waktu itu bawa Cino Wino-nya kan ke salah satu mall, minta makan untuk Cino Wino itu aja temen aku yang ngasih duit waktu itu untuk makan. Nah, dia menggilda gini, dia mendapat banyak keuntungan dia kan. Yang aku tahu misalnya dia sudah, aku nggak ngerti ini flexing apa enggak ya, dia bisa yang dia pamer-pamer, gue punya ini, punya ini, punya ini. Itu kan dari menggildanya gitu, dari menggilanya. Nggak mungkin lah dia, kalau menurut aku, kemungkinan kalau dia untuk tobat, untuk berdiam diri, nggak mungkin. Mau makan apa dia kalau dia nggak bikin kehebohan, dia bikin keributan, mau makan apa? Emang ada pensiunannya, emang ada royaltinya yang dia terima? Nggak ada. Dia akan menggila lagi, menggilda lagi supaya dapat lagi keuntungan-keuntungan yang mana tring gitu. Kalau nggak gila, nggak gilda, nggak ada uang masuk. Nah, secara hidup di Jakarta butuh uang banyak, belum menghidupin kucing-kucing miau miau miaunya itu. Butuh uang banyak dan dia harus menggilda karena tidak ada prestasi yang dia harus kerjakan. Tidak ada pensiun juga. Ada gitu. Jadi akan lebih parah lagi menggildanya. Karena dia merasa nih gua udah ngerasain, lu kan belum pernah ngerasain penjerong gitu, pasti dia lebih parah lagi menggildanya. Ada balon. Ya kalau pesan aku ya, sebagai aku satu gengnya dulu ya, sebagai aku satu gengnya dulu, pesannya aku udahlah gitu, udahlah, lu kejar dunia, nggak akan habis-habisnya lu kejar dunia ini ya. Sama kayak seperti kita meminum air laut. Semakin banyak kita minum air laut, semakin haus kita. Begitu juga, semakin lu kejar dunia, semakin lu akan dihajar sama menggilda lu, nggak bakalan lu akan tobat, nggak bakalan lu akan ini. Sayang sini nak, sayang. Apa sih? Itu makanan. Oh iya, gitu. Dia akan semakin menggila sini, Mbak. Akan semakin menggila. Iya, gitu menurut aku. Sini aja, sini. Iya. Makin menggila dia. Satu ya. Iya, kalau dia sih waras menurut aku ya. Nggak mungkin kalau orang tidak waras bisa memikirkan gue besok makan apa, gue besok harus meminta ke siapa nih, harus memeras siapa nih supaya untuk gue hidup. Justru nggak waras, terlalu waras itu menurut gue. Kalau menurut gue terlalu waras. Karena kalau orang nggak waras, itu orang di jalan-jalan sana, dia nggak peduli dia mau makan apa, di mana anakku, di mana cucuku, dia nggak peduli. Di mana kucingku, dia nggak peduli. Tapi karena dia bukan orang tidak waras, jadi dia peduli besok gua harus apa, harta gua harus apa, untuk masa depan gua harus apa, itu karena dia terlalu waras. Jadi aku berharap dengan keluarnya nanti, aku harap ya jangan terlalu waras deh, sedikit waras aja biar kamu tahu ada hukum akhirat sayang ya. Apalagi dia kan ada Twirda ya. Tapi kan kalau di komen kan suka menghina-hina gue. Tua lu gini-gini. Lu kan juga udah Twirda ya. Namanya umur nambah setiap tahun sama kayak gue. Gak ada umur itu yang berkurang. Umur itu bertambah setiap tahun. Udah pasti lu tambah tua. Mana ada orang tambah muda. Ya. Jadi menurut gue, dia semakin dia keluar nanti akan semakin makin banyak orang yang takut sama dia karena dia sudah merasakan pahitnya di dalam sana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.